Hai semua. Hai. Halo. Semua dengar ya? Testing. Oke. Hai Andek, hai Bella Negara, hai Bonifatio, hai Dejan, hai Dewi, hai Peter, hai Jong, hai Tio, hai Sotonia, hai Devri, hai Jessica, hai Bella Negara, hai Muhammad, hai, hai Oscar. Hai, oke. Hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Baik, saya pun baik. Hai SK, hai Brian, hai Joash. Oke, semua dah sedia mau belajar? Oke, bagus. Oke, so seperti biasa, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kami teruskan dengan presentasi ini, saya mau tanya dan cek kalau semua nampak saya punya screen dan boleh dengar saya punya suara dengan terang. Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Screen bagus, suara bagus. Hi best friend, welcome. Oke, bagus. Oke, kita teruskan ya. Oke, sebelum kita mulai, saya harap semua yang hadir di sini hari ini mendapat informasi yang berguna dan dari webinar ini, tapi mesti faham presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja ya. Tidak ada apa-apa pasal yang mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex lah, okay? Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Okay, semua setuju dan faham? Disclaimer on, yes. Thank you, Bella Negara. Oops, sorry, let me silence my phone. Okay, semua paham ya? Okay, bagus. Okay, agenda kita pada hari ini ialah untuk memahami indikator volume, okay? Indikator volume dan cara untuk menggunakan indikator volume ini, okay? Lepas itu kita akan tengok apakah indikator volume lain yang ada dan bagaimana caranya untuk menyambungkan indikator volume ini ke dalam perdagangan forex atau apa-apa saja perdagangan lah. Okay, so kalau kamu ada apa-apa soalan, jangan malu-malu ya, boleh tanya dalam chat box. Saya akan jawab. Hai Febrian. Hai. Hai Chong. Selamat datang. Okay, saya akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya yang masih sebab hari ini saya nampak ada banyak attendees baru atau yang first time di sini. Okay, so yang tidak kenal saya, nama saya Kes, saya seorang
penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Okay? Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 300,000 US dollar. Okay, dalam akaun pelanggan sendiri. Saya juga telah mencapai kelulusan dan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran permintaan dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan trend pasaran. Okay, sebelum ini saya telah menguruskan portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak untuk menjaga portfolio kewangan pelanggan. Okay? Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya untuk mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan dengan topik kita pada hari ini, saya mau minta maaf terlebih dahulu kalau ada yang tidak jelas, kalau saya cakap terlampau cepat atau terlampau lambat, harap semua boleh bersabar dengan saya. Selain itu, saya pun orang Malaysia, so mungkin kita punya bahasa ada lain sikit sebab saya rasa hari ini kebanyakan orang Indonesia ya. Kebanyakan dari Jakarta, dari yang IC Make bagi tahu saya kebanyakan dari Jakarta, Jogja. Oh, okay. Ada dari Bali. Okay, hi. Oh, I love Bali. Bali is amazing. Okay, so mungkin kita punya bahasa ada lain sikit. Hey Desiree. Desiree, what are you doing in our webinar? Can you speak Malay? Hi, hey. Can you understand Malay? No, there's no translation. You sound so Singaporean. That's because I'm based in Singapore. I'll see your graphs. Okay. Okay, Desiree, I'm gonna continue talking. Okay, so Desiree is from our English webinar, but she's here today to look at our charts. Desiree, we're going through volume indicator today. No live analysis today, just learning about volume. So I don't know how you're gonna follow that. Okay, so kalau kamu tanya, so keen to learn volume. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya dalam chat box, dan kalau saya tidak boleh jawab, saya akan jawab dalam bahasa English ya, okay? Sebab bahasa English adalah bahasa ibunda saya. Okay, so saya harap semua boleh sabar dengan saya. Yes, if I have questions in English, can I ask in English? Yes. Hey Ong, yes, you can ask in English. For the rest, I hope you guys are patient enough to bear with us. Okay, so kita punya topik untuk hari ini adalah volume, indicator volume. So apa itu volume? Volume dicatat dalam, indikator volume ini dicatat dalam bentuk batangan-batangan yang dikenal dengan nama volume bar. Okay, so indikator ini biasanya terpasang pada bagian bawah chart. Volume bar yang tinggi melambangkan yang bingung itu tidak apa ya, okay, sebab nanti kita akan pergi kepada sesi live charts kalau cukup masa, dan saya akan ulang balik dan explain lagi satu kali ya. Okay, so yang bingung tidak apa, jangan panik, nanti kita akan pergi kepada sesi live charts juga. Okay, so volume bar yang tinggi melambangkan jumlah perdagangan besar pada saat itu, atau bisa pula tersebut menunjukkan minat partisipasi yang besar. Sedangkan bar yang pendek mencerminkan jumlah aktivitas yang minimum atau kurangnya minat dari pelaku pasar. Volume dapat
mengungkapkan informasi tentang seberapa kuat sebuah trend. Oleh kerana itu, trading volume cukup mirip dengan trading momentum. Okay? Jika volume tetap tinggi atau naik kerana harga bergerak searah trend, kita dapat menyimpulkan bahawa trend tersebut dalam keadaan baik. Jika volume turun kerana harga terus berlanjut ke arah trend, itu menunjukkan bahawa trend kehabisan tenaga. Okay, so seorang trader volume mungkin mengharapkan trend untuk segera berakhir dalam keadaan seperti itu, sehingga mereka dapat memposisikan akaun mereka sesuai dengan kondisi. Volume market yang meningkat menunjukkan tingginya minat dari pelaku pasar atau pergerakan harga saat itu. Jika tingginya minat ini searah dengan perjalanan trend, maka trend tersebut memiliki kekuatan yang besar di balik pergerakannya. Okay, again, yang bingung tidak apa, nanti kita akan pergi kepada sesi live charts dan saya akan tunjukkan caranya untuk buat aplikasi volume indicator ini. Okay? Sekarang ini yang saya tengah explain. Okay, jelas dan mantap. Okay. Thank you Berlianagara. Okay, sekarang ini saya hanya explain dia punya prinsip, dia punya principle atau dia punya textbook, dia punya teori sahaja. Okay, yang paling penting yang kamu mesti ingat hari ini adalah cara untuk membuat aplikasi. Okay, jadi kalau kamu tidak ingat dia punya prinsip-prinsipnya atau dia punya sejarahnya, dia punya history, tidak apa. Yang paling penting kita mesti tahu apa macam buat aplikasi. Okay, nanti saya akan tunjuk kamu ya bila kita pergi kepada sesi live charts. Okay, so bagaimana kita menggunakan volume? Okay, cara menggunakan indikator volume pada pasar forex ini. Okay, bagaimana sebenarnya cara menggunakan indikator volume ini? Mari kita tengok penjelasan singkat. Okay, masih bingung mana puncak dan mana lembab pada forex? Kamu jangan bingung ya, okay? Bukan hanya, oops, saya punya slides, my slides is stuck. Okay, sebentar ya. Sebentar ya, saya punya slides stuck. Okay, bagi saya seminit ya. Okay, sorry tadi ada technical error. Okay, so saat pergerakan market menguat ke satu arah, biasanya akan terlihat pula peningkatan nilai pada indikator volume. Lalu ketika terjadi reversal ke arah yang berlawanan, maka volumenya juga akan berkurang. Searahnya market dan volume ini bisa berjadi sinyal bahwa kemungkinan besar trend masih akan berlanjut. Okay, so kalau kita tengok table ini, okay, kita tengok contoh di sini. Kalau harga tengah naik dan volume, indikator volume itu dia menunjukkan indikator yang naik, maksudnya harga atau charta itu adalah dalam bullish trend uptrend. Okay, jadi kalau naik maksudnya bullish. Saya keluarkan saya punya pen. Okay, naik. Kalau harga naik, volume indicator pun tunjuk naik, maksudnya dia punya sinyal bullish. Okay, ada yang bingung bezanya bullish dan bearish? Okay, kalau bullish maksudnya harga dalam uptrend, bearish maksudnya harga dalam downtrend. Okay, okay, kalau harga tengah naik di dalam uptrend dan volume indicator itu menunjuk downtrend atau turun, maksudnya
harga atau trendnya dalam bearish, dalam downtrend. Okay? So positive, 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 negative, negative. Okay, boleh faham? Semua faham sekadar sini. Kalau ada yang masih bingung, tidak apa. Nanti kita pergi ke live charts. Saya akan tunjuk lagi sekali. Okay. Kalau harga dalam downtrend, okay, volume juga dalam downtrend. Okay, actually sepatutnya ini adalah bearish. Okay, sepatutnya ini adalah downtrend. Okay, lepas itu kalau harga dalam downtrend dan volume indicator itu tunjuk uptrend, maksudnya dia dalam downtrend. Okay? Okay, thank you Brenda Nagara, thank you Brian, thank you Joash. Thank you. Okay, semua paham ya sekadar sini. Okay, so kalau kita pakai ini adalah indikator volume yang kita berbincang hari ini, okay? So volume ini, okay, kamu nampak ada yang hadir di sini pernah pakai indikator volume ini? Semua pernah pakai, pernah dengar atau pernah pakai? Okay. Kalau kamu notice, okay, thank you Brenda Lagara, thank you Bonnie Patio, sorry. Kalau kamu tengok betul-betul ya, volume indikator volume ini dia macam sama dengan indikator MACD. Okay, dia ada samanya, tapi dia bukan sama lah. Okay, dia ada samanya juga. So cara kita pakai indikator volume ini ada beberapa cara. Yang cara pertama adalah untuk cari trend. Okay, kamu nampak di sini yang merah ini maksudnya bearish. Okay, yang hijau ini maksudnya bullish. Okay, so kita boleh nampak di sini harga bearish di sini semakin kita boleh nampak dalam volume ini dia punya bar ini semakin lama semakin tinggi. Nampak? Tapi dalam charta dia dalam downtrend. Okay? Dia dalam downtrend. I don't know which language. Hi Venugopal. I'm speaking Malay. Would you prefer joining our English webinar instead? We have one later at 5:30 p.m. Singapore time. Yes, okay, the English one is at 5:30 p.m. Singapore time. It's on YouTube. The one right now is Bahasa Indonesia or Bahasa Melayu. Okay, so yeah, if for those who don't speak Bahasa, I really recommend that you join the English one later at 5:30. I think I'll wait till it gets uploaded to YouTube and then read the English translation on YouTube. Okay, bye Desiree. I'll see you later at our 5:30 p.m. webinar. Take care, see you. Okay. Guys, kalau yang tidak paham bahasa, please tolong kamu boleh pergi kepada, kamu boleh join kita punya webinar nanti 5:30 p.m. Singapore time, okay? 5:30 p.m. Singapore time. Ada yang tidak paham bahasa Indonesia or bahasa Malaysia, but then derang join, so that's why ada bingung sikit. Okay, yes, please join the English webinar. Bahasa dah lain sikit. 5:30, 5:30. Yes, thank you Bonnie. Okay, ya saya tahu sebab kebanyakan orang Indonesia di sini ya. Saya orang Malaysia, so mungkin bahasa atau kita punya accent ada lain sikit. Ada perkataan juga yang lain ya, tapi saya harap semua masih boleh faham. Kalau tidak boleh faham, bagi tahu saya, okay? Saya try my best. I try my best.
Okay. So dengan memakai indikator volume ini kita boleh coba cari breakout. Okay, cara untuk cari breakout dengan indikator volume ini adalah begini. Okay, harga dalam downtrend di sini ada descending trend line. Okay, di sini kita nampak ada breakout. Okay, di sini kita nampak ada breakout, tapi kita tidak confident dengan breakout ini. So kita boleh keluarkan indikator volume ini untuk tengok untuk confirm breakout ini. Cara untuk confirm breakout ini kita boleh guna trend line. Okay, di sini kita nampak semakin lama semakin tinggi bar volume ini. Maksudnya dia punya uptrend momentum, dia punya bullish momentum semakin lama semakin kuat. Okay? Kita boleh nampak di sini kalau kita tengok indikator volume ini, sebab di sini semakin lama semakin tinggi bar di volume ini, maksudnya semakin lama semakin kuat uptrendnya. So kalau kita tengok volume ini dia confirm kita punya breakout di sini. Okay, so kita boleh masuk dengan entry buy di sini sebab indikator volume ini confirm-nya. Okay, semua okay sekadar sini, semua faham? Ada yang mau saya ulang? Hai Tatsoy, selamat datang. Hai Al, selamat datang. Okay. Okay. Di sini ada juga contoh volume. Okay, so secara garis besar urutan prosesnya sama dengan cara menggunakan indikator volume dalam konfirmasi trend. Hanya saja cara ini digunakan sesaat setelah harga melakukan break pada support dan resistance tertentu. Namun dalam kenyataannya sangat sulit menganalisa kenaikan volume ini kerana sifatnya yang cenderung fluktuatifnya. Selain itu harus ditunggu terlebih dahulu hingga candle besar-besar close agar volumenya bisa diketahui dengan tepat. Okay, so di sini kita boleh nampak di sini ada horizontal support dan resistance. Harga buat breakout di sini. Okay, harga baru saja buat breakout di sini. Okay, kalau kita pakai indikator volume ini, kita boleh nampak di sini, di arah sini dengan sini, kita boleh nampak, okay, kamu nampak di sini, candle bar ini hijau ya. Hai, selamat datang. Tidak apa lewat, asalkan hadir. Hai, okay, kita boleh nampak di sini semua bar di sini hijau dan dia limpas moving average ini. Nampak? Harga dalam moving average ini. Okay, so ini adalah suatu indication atau indikator yang indikator volume ini tengah memberi kita indication yang bullish momentumnya semakin lama semakin kuat. Okay, jadi di sini ada breakout, dia sama dengan arah hijau di sini, dia turun, dia tarik balik kepada zone breakout kita. Lama, saya punya mouse macam mana gila-gila. Okay, dia tarik balik, jadi di sini semua merah. Okay, nampak? Lepas itu dia teruskan. So kita boleh tengok dari sini, zone hijau ini atau zone bullish ini dia sama dengan volume indicator ini. Okay, so volume indicator ini is in alignment, okay, atau dia sama dengan harga dalam charta. Okay. Yang masih bingung tidak apa, okay? Again, this is just theory. Ini hanya dia punya prinsipal.
dia punya prinsip-prinsip dan dia punya teori. Okay, nanti bila kita pergi kepada live chat, saya akan tunjukkan cara untuk memakai atau buat aplikasi volume indicator ini. Okay. So, apakah indikator volume line yang ada? Okay, so indikator volume line yang ada adalah selain indikator volumes, indikator yang dibuat berdasarkan perubahan volume dan yang umum digunakan adalah on balance volume OBV. Okay, hari ini kita tidak akan fokus dengan OBV ini. Hari ini kita akan fokus dengan indikator volume sahaja. Konsep dasar indikator OBV adalah besarnya volume yang mengindikasikan perubahan harga. So perhitungan OBV, okay, jika penutupan harga hari ini lebih besar dari penutupan kemarin, maka OBV, okay, ini adalah calculationsnya. Okay, saya tidak akan explain, kamu tengok sendiri. Okay, jika penutupan harga hari ini lebih kecil dari penutupan kemarin, ini adalah calculationsnya, okay, maksudnya OBV I1 minus volume, okay, kamu dapat dia punya OBV. Dan jika penutupan harga hari sama dengan penutupan kemarin, maksudnya OBV 1 sama dengan OBV 1 minus 1. Okay, so tidak apa kalau masih bingung, again, ini hanya prinsip, okay. So dengan keterangan selain berikut, OVV adalah nilai OVV saat ini, volume 1 adalah volume saat ini dalam OBV I tolak dengan 1 adalah nilai OBV pada period sebelumnya. Okay, ini hanya adalah calculationsnya. Ini adalah cara pakai indikator volume OBV ini. Indikator OBV ini dia sama atau similar dengan indikator RSI. So cara kita pakai indikator RSI ini, okay, biasanya kita cari trend, okay, dan kita cari trend dalam charta. Okay, kalau trend dalam charta dengan di indikator itu sama, okay, maksudnya dia adalah double confirmation. Kalau dia tidak sama, maksudnya dia divergence. Okay. Okay. So kita akan menyambungkan volume ini dengan strategi yang kita biasa pakai. Okay, kalau kamu ada apa-apa soalan, boleh tanya terus sepanjang webinar ini. Tidak payah malu-malu ya. Okay. Okay, so end slideshow. Okay, semua nampak saya punya screen. Are you using this strategy to pass your FTMO challenge? I am going to show you the strategy that I use to pass FTMO challenge, okay? And I will combine the strategy with volume, okay? So, how I didn't really use volume to pass my FTMO challenge, but I do think volume is a good indicator to see what the momentum is. Okay, so volume is a very easy indicator. It's not a very hard one. It's a very easy. That's why today our topic is very short, right? Our topic is very short. It's only like 20 minutes, right? But I will show you guys how to combine volume with my usual strategy. Okay. Okay. Thanks, Brian. I really like your name. It's a very interesting name. Okay, so kalau kamu ada apa-apa request pasangan atau instrumen yang kamu mau saya tengok atau buat analisis, sekarang boleh tanya atau boleh type dalam chat box. Sorry. ETH maybe. Okay, give me a sec. Okay, sebelum saya sambungkan, saya mau introduce IC VIP yang belum lagi join kita punya IC VIP. Kamu boleh pergi kepada ic.genesafe.com. Okay, ic.genesafe.com. Saya harap semua sudah ada account. Yang masih tidak ada account, please pergi kepada ic.vip.com. Okay, kalau kamu masih tidak ada account, okay, let me show you. ic.
genesif.com. Okay. Kalau kamu tidak ada account di sini, don't worry. This account is free. Okay. Account ini percuma. Kamu boleh register di sini. Okay. Asalkan kamu ada live account dengan IC Markets, kamu boleh register dengan percuma. Okay. Kalau kamu tidak ada account, memang ada membership fee lah. Okay. So ini adalah untuk IC Markets clients, okay, pelanggan IC Market. So, apakah bagusnya untuk mendapat account di sini? Okay, setiap hari kita di sini di Singapore, kita ada banyak traders atau analis. Okay, kita punya kerja adalah untuk update kita punya forecast atau kita punya view tentang pelbagai-bagai pasangan forex, komoditas dan crypto and index. Okay, so kalau kamu ada account ic.genesif.com ini, kamu boleh dapat akses untuk dapat semua information dan data di sini. Okay, so contohnya setiap hari kita akan post news. Okay, kita akan post news tentang EUR, USD, JPY, CHF. Selain itu, setiap hari kita akan post kita punya analisis. Okay, ini majors. I am in charge of majors. Okay, so saya akan post saya punya view atau analysis. For example, di sini price is on an uptrend but needs to break the resistance. Okay. So saya tulis di sini harga dalam uptrend, tapi dia mesti tembus atau break resistance ini sebelum dia boleh terus dengan uptrend seterusnya. Okay, kita akan update setiap hari. So please head over. Please drop the link. Okay, I will drop the link. Boleh link send to everyone. Okay, semua nampak? So IC Genesif is a community. Yep, it is a community. It is a community and our traders on a daily basis will update. Okay, so we have Melanie, we have Joanne, we have Desmond, we have me, we have Felicia, we have Jin, we have quite a bit of traders and we update. Okay, thank you Dewi. Okay, selain itu, apakah bagusnya adalah actually I think Berlianagara, you are quite active here, right? You are quite active in ICVIP. Okay, selain itu, bila kamu sudah buka account atau register dengan account, okay, apakah agenda untuk ICVIP ini? ICVIP ini adalah untuk membantu kamu untuk improve kamu punya trading, okay? Untuk tanya trader profesional di sini, caranya untuk improve kamu punya trading atau untuk mengembangkan account kamu. So kalau kamu sudah register dengan account, kamu boleh tanya atau interact dengan trader di sini. Okay, contohnya ini. Okay, kamu nampak channel di sini. So kamu draw channel di sini. Kamu draw channel di sini. Okay, kamu boleh tanya, kamu tag saya ya, Cassandra. Hi Cassandra, is this a valid channel? Okay, kamu boleh tanya, is this a valid channel? Or you can ask in bahasa juga, okay? Kalau kamu tanya dalam bahasa, please only tag me. Trader lain tidak faham bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, okay? So please, kalau kamu mau tanya, kamu boleh, yang pandai bahasa English, kamu boleh tanya trader di sini, kamu boleh tanya Joanne, Felicia, saya, Desmond, sesiapa pun nak, okay? Sebab majority pandai cakap bahasa English, okay? Tapi kalau kamu mau tanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, please hanya tanya saya, okay? Jangan tanya trader lain, okay? So is this a valid channel? Lepas itu kamu boleh highlight valid channel ini. Channel ini kamu boleh highlight. Why is it not highlighting? Sebentar ya.
it's stuck. DJI. Okay, kamu boleh highlight. Hi, Cass. Okay. Hi, Cass. Is this a valid channel? Okay, then kamu boleh highlight channel ini dan link highlight itu kepada channel itu. Okay, so in case, enter. Okay, in case kamu terdelete, kamu delete ini. Kalau nanti saya dapat notification, saya nampak notification kamu, saya akan tekan masuk kepada notification itu. Saya boleh highlight, tengok kamu punya highlight. Okay, isn't it cool? Then saya akan reply, hi, blah blah blah, or sesiapa. Hi, why are you asking to yourself in this VIP room? No, I'm just showing how to use it. I am just showing how to use this VIP room. Okay. Can we trade directly from that website? Nope. This website is just a community to share information. It is just to share information and data. Okay, it is a place where you can learn, you can get help from professional traders to improve your trading. Okay, everyone okay? Semua okay? Okay, so when bila saya nampak kamu punya notification, saya akan reply, hi Desmond, yes, it is a valid channel, blah, blah, blah. Okay, cool. Okay, so back to the charts. ETHUSD requests from Bonifacio. So ETHUSD. Okay, so saya akan tunjuk caranya untuk combine atau sambungkan volume indicator ini dengan strategi lain. So strategi yang saya biasa gunakan adalah strategi yang saya biasa gunakan adalah strategi untuk cari entry continuation. Okay, I'm not a breakout trader, I'm a continuation trader. Okay, so cara untuk cari continuation trade adalah untuk pertamanya cari trend. So pertama, soalan pertama yang kamu harus tanya sendiri adalah, adakah charts ini atau trend untuk ETHUSD ini dalam time frame daily, adakah dia dalam uptrend or downtrend? Okay, so untuk ETHUSD ini dia memang dalam downtrend. Okay, so itu adalah soalan pertama yang saya mesti jawab sendiri bila saya buat analisis. Okay, dia dalam downtrend. Okay, sekarang ini saya mau cari kalau dia ada trend line atau channel. Okay, so di sini ada trend line, tapi trend line-nya memang ada jauh sedikit. Okay, saya coba tengok kalau ada channel ya. Okay, there is a channel here. Sebentar ya. Okay, so kriteria untuk plot channel dia mesti ada dua sentuhan di arah resistance channel itu dan dua sentuhan di arah support itu. Okay, support dan resistance itu. So untuk channel ini saya coba adjust. Saya mau tengok kalau dia ada dua sentuhan. Please give me a moment.
Okay, tidak ada, tidak apa. Okay, so ini adalah channel yang valid. Kenapa? Sebab di atasnya ada 2 sentuhan dan di bawahnya ada 2 sentuhan. Okay, so valid channel 2 on top, 2 at the bottom. Okay, okay. Lepas kita sudah cari trend, kita pergi time frame yang lebih kecil untuk cari support dan resistance. Okay, kenapa kita harus cari support dan resistance? Sebab support and resistance ini kita akan pakai sebagai entry, stop loss dan take profit. Okay. So bila kita sudah cari kita punya trend, selepas kita cari kita punya trend, kita sudah dapat kita punya bias. Okay. Kita sudah dapat kita punya bias. So sebab harga sekarang dia bergerak dalam downtrend channel, okay, descending channel, dia tengah bergerak dalam downtrend channel. Kita punya bias adalah untuk cari entry sell, okay. Kita lebih fokus untuk cari entry sell sebab kita mau ikut momentum. Okay, kalau momentumnya dalam downtrend, kita sepatutnya cari sell. Kalau momentumnya dalam uptrend, kita haruslah cari entry buy sebab kita mau ikut trend itu dan trend is your friend, okay? Trend is your friend. Trend akan tolong kamu sampai kepada take profit kamu, okay? Hai Jacqueline, selamat datang. Okay, so sekarang ini kita sudah ada downtrend channel. Kita akan fokus untuk cari support dan resistance. So support dan resistance, okay, support dan resistance di sini. Support dan resistance itu memang senang untuk cari. Cara yang paling senang untuk carinya adalah untuk cari swing high dan swing low yang paling dekat kepada harga semasa. Okay? Di sini ada ini harga semasa di sini ya. So yang paling senang caranya untuk cari support and resistance adalah untuk cari swing high yang paling dekat kepada harga semasa dan swing low yang paling dekat kepada harga semasa. So sekarang ni kita akan highlight resistance yang ada. Saya akan highlight di sini. Di sini horizontal ray. Horizontal ray. Resistance di sini support. Okay? So saya akan tukar nama ini kepada support dan nama ini kepada resistance supaya kalau nanti kita pergi makan atau kita tengok TV or whatever, okay, kita balik, kita tidak bengong dengan analisis sendiri. Ada trader yang chartsnya memang tidak kemas, dia macam kotor. Okay, nanti dia pergi buat apa-apa activity, dia balik, dia tidak faham analisis sendiri sebab terlampau dia tidak kemas. Okay, so bila kita buat analisis atau kita buat charting, kita mesti make sure kita punya charts kemas dan bersih. Okay, so di sini ada first resistance, di sini ada first support. Okay, di sini ada lagi satu first support yang lebih dekat kepada harga semasa. Support. So saya akan tukar nama ini kepada first support dan ini kepada second support. Okay, so selepas kita cari kita punya support dan resistance, next step adalah untuk cari tahap-tahap Fibonacci. Okay. By the way, guys, do you want a checklist on this? Ada yang perlu checklist cara untuk buat analisis? Kalau tidak, saya sambung, okay? Saya teruskan ya. Sudah ada checklist. Terima kasih, Coach. Okay. Thanks, Muhammad. Okay, so semua tidak perlu checklist ya. Okay, so lepas kita sudah cari kita punya support and resistance, kita akan cari tahap-tahap Fibonacci. Okay, apakah pentingnya untuk cari tahap Fibonacci? Pentingnya adalah untuk cari kekuatan Fibonacci, tahap-tahap support dan resistance itu. Fibonacci itu Fibonacci drawing itu adalah untuk cari kekuatan support dan resistance. Okay, so di sini ada Fibonacci retracement, di sini ada Fibonacci retracement, di sini ada Fibonacci retracement, di sini ada Fibonacci projection.
dan di sini ada Fibonacci projection. So sebelum kamu boleh plot tahap-tahap Fibonacci itu, kamu mesti identify pattern-pattern yang ada di chart itu sebelum kamu boleh cari tahap-tahap Fibonacci. Okay, so pattern yang kamu sepatutnya cari dalam charta adalah V macam begini. Okay, ini ada Fibonacci retracement, Fibonacci extension, Fibonacci projection, dan Fibonacci expansion. Okay, so Fibonacci projection dan Fibonacci expansion ini dia punya pattern sama sahaja, dia macam zigzag. Okay, dan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension ini dia punya pattern macam Nike tick. Kamu semua tahu kan kasut Nike. Okay, so dia punya pattern macam Nike tick, atau the other way around, terbalik, inverse. Okay, dia macam V, tapi V-nya di belakangnya lebih pendek daripada depan. Okay, so kita mesti identify pattern-pattern yang ada di charta sebelum kita boleh plot kita punya tahap-tahap Fibonacci. Okay, so sekarang ini saya akan cari tahap Fibonacci untuk first resistance terlebih dahulu. Okay, saya akan tarik dari sini sampai sini. Fibonacci retracement itu dia ada 5 tahap. Okay, boleh tolong bagi tahu dalam chat box supaya saya tahu kalau kamu masih fokus atau masih ikut saya punya webinar. Tahap manakah di dalam 5 tahap ini, tahap manakah yang paling dekat kepada first resistance? Yang tahap manakah yang sepatutnya kita pakai untuk first resistance? Okay, thank you Muhammad, thank you Brian, thank you Berlanagara, thank you Tuan, thank you Joash. All breaks. Nope, one didn't break. Okay, so tahap yang kita sepatutnya pakai adalah 78.6 sebab 78.6 ini dia berduduk di atas first resistance ini. Okay, so yang masih tidak faham pentingnya untuk cari support dan resistance, tapi ada wick-nya. Okay, so wick ini asalkan dia tidak tutup, as long as the body, dia punya body tidak tutup di atas tahap ini masih valid dan masih boleh dipakai. Kalau dia hanya wick masih boleh dipakai. Okay? So, saya bagi kamu contoh ya, kalau 78.6 ini begini dan badan candlesticks itu tutup di atas 78.6 itu, 78.6 ini tidak valid sudah, okay? Okay. Kenapa mau? Okay, so hi Joash. So why we use Fibonacci retracement? Okay, kenapa? Apakah penting itu kita cari tahap-tahap Fibonacci? Saya bagi kamu satu analogy, okay? So okay, pretend ini pretend this is you, okay? Pretend kamu ada, okay, Muhammad, okay? Pretend this is Muhammad. So Muhammad dia bergerak ke arah kanan. Okay, bila dia bergerak ke arah kanan di sini dia sampai sebuah pintu. Okay, dia sampai suatu pintu. Okay, pintu ini represent first support dan first resistance. Okay, pintu ini, kalau pintu ini kuat atau berat, kalau Muhammad ini dia sampai kepada pintu ini, kalau dia pintu itu berat, kalau dia tolak pintu itu, dia memang ada kesusahan. Jadi ada kemungkinan dia akan give up dan dia akan pusing balik. Oke, dia akan pusing balik. Tapi kalau pintu ini ringan, Muhammad ini dia boleh tolak pintu itu dan teruskan dengan perjalanannya kepada bilik yang lain. Yes, thank you Bernagara. Yes, Fibonacci itu adalah untuk mengukur kekuatan di balik pintu. Yes, okay, kekuatan di balik pintu. So sama dengan harga semasa, okay? Harga bergerak, dia bergerak. Kalau dia sudah sampai first resistance itu, kalau first resistance ini kuat, maksudnya dia terpaksa pusing balik, okay? Tapi kalau first resistance ini dia
tidak kuat, dia tidak ada apa-apa halangan, dia akan tembus dan teruskan dengan perjalanannya. Oke, maksudnya kalau di sini di area key levels ini kamu boleh buat keputusan untuk masuk dengan entry buy atau masuk dengan entry sell. Oke? Boleh faham? First support dan resistance ini adalah pintu. Okay, bila kamu sampai pintu, kamu mesti buat decision di level ini, adakah harga akan teruskan atau adakah harga akan pusing balik. Okay, so bila harga sampai ke first resistance ini terlampau kuat dan harga pusing balik. Okay, kamu nampak? Okay, yeah, so that is the importance of Fibonacci untuk cari kekuatan tahap-tahap support dan resistance. Okay? Okay, bagus. Semua faham ya? Okay, so Muhammad ini dia sudah sampai pintu itu. Pintu ini adalah support dan resistance. Dan tahap-tahap Fibonacci adalah batu 10 kilo di belakang pintu itu. Okay? Lebih banyak halangan di belakang pintu itu, lebih susah untuk Muhammad tolak pintu itu dan teruskan kepada bilik yang lain itu. Okay, so sama dengan harga, lebih banyak halangan di sini, lebih susah harga akan tembus dan dia akan pusing balik. Okay, so semakin kuat semakin susah ditembus. Yes. Thank you so much Bulia Nagara. Thank you so much Muhammad. Yes. Okay, so di sini selain resistance ini, okay, 78.6 juga terduduk di sini. So di sini ada dua halangan. Okay, kita coba tengok kalau ada halangan lain. Okay, kita tengok kalau ada halangan lain. Di sini ada first Fibonacci retracement. Okay, Fibonacci retracement itu tidak valid, tidak apa. Kita akan coba tengok dari tahap-tahap lain. Okay, di sini ada 23.6. Oke, di sini ada 23.6 yang berduduk dekat dengan resistance itu. Oke, walaupun harga sudah tembus 23.6% ini, tapi kamu mesti ingat support dan resistance adalah zone. Dia satu zone ya, dia bukan satu harga. So, kita akan highlight zone ini. Kita akan highlight zone ini untuk tunjukkan yang ini adalah satu resistance, zone resistance. Oke, selain itu kita akan cari Fibonacci projection dan kita boleh tengok kalau ada apa-apa harga yang tahap Fibonacci yang berduduk dekat kepada resistance kita. Oke. Oke, so di sini kita juga ada tahap 100% Fibonacci projection yang berduduk di dekat sini. So, ini memang adalah resistance yang kuat. Kalau harga sampai ke sini lagi kali kedua, saya rasa dia memang ada kesusahan untuk bertembus dan dia akan pusing balik lagi. Oke, sebab di sini ada 3 tahap Fibonacci dan di sini ada 1 tahap swing high di sini. Oke. Oke, selain itu kita akan teruskan dengan cari tahap Fibonacci di support kita. Tahap support kita mesti identify di sini Fibonacci retracement, di sini ada Fibonacci projection, apa lagi? Oke, itu saja yang untuk tahap itu. Oke. One, two, three. Sorry. 1, 2, 3. Oke, tidak apa. Tahap Fibonacci itu tidak dia jauh dengan kita punya support, so kita tidak harus tidak sepatutnya pakai tahap itu. Oke, selain itu 50% Fibonacci retracement duduk dekat dengan first support kita. Maksudnya sekarang ini dia hanya ada satu tahap Fibonacci. Oke, so dia hanya ada satu tahap Fibonacci berbanding dengan first resistance ini yang ada 3 tahap Fibonacci.
Okay, based on this information, kamu rasa bila harga sampai ke sini dia akan tembus atau dia akan pusing balik? Kamu rasa bila harga sampai kepada first support, adakah dia akan tembus atau dia akan pusing balik? Okay, ada yang cakap berbalik. Ada yang cakap tembus, depends, we'll see. Depends, we'll see. Okay, good answer, Bonnie. Bonnie. Okay, saya rasa ya, okay, based on kekuatan first support ini, okay, kita mesti ingat apakah informasi dan data yang kita sudah mengumpul. Okay, yang pertama adalah harga sekarang ini dalam downtrend. Okay, harga ini dalam downtrend. Selain itu, harga bergerak di dalam downtrend channel. Okay, maksudnya downtrend pressure atau dia punya momentum downtrend sekadar sini, sekadar sekarang untuk ETH ini memang kuat. Okay, kita mesti ingat trend yang kita identify di sebelum kita mulakan kita punya analisis. Okay, so kita punya momentum downtrend memang kuat. Kita nampak di sini harga turun, dia naik sedikit, dia terus turun, dia tarik balik, dia turun. Okay, so downwards momentum is very strong. Okay, maksudnya sekarang ini, okay, kita balik kepada contoh Muhammad ya. Dia mau tolak pintu ini, tapi di belakang pintu ini ada batu 10 kilo. Dia memang ada kesusahan, dia akan ada kesusahan untuk tolak pintu itu. Tapi kalau Muhammad ini adalah seorang yang setiap hari dia pergi gym, dia memang banyak muscle. Okay, dia memang banyak muscle. Kalau dia sampai kepada pintu ini, dia tidak akan ada kesusahan tolak pintu itu sebab dia seorang yang kuat. Okay, sama dengan charta. Sekarang ini downtrend, downwards momentum memang kuat. Okay, so kalau dia sampai kepada first resistance ini, first support ini, saya rasa dia akan terus tembus sebab dia punya momentum kuat. Selain itu sebab di zone first support ini hanya ada satu tahap Fibonacci 50% dan itu saja. Dia tidak ada apa-apa halangan lain. So bila harga sampai ke sini, saya rasa dia akan tembus sebab momentum sekarang ini kuat dan dia tidak ada apa-apa halangan di area dan zone first support ini. Okay? So kalau dia tembus di sini, kita boleh masuk dengan entry, sell. Okay? Okay, itu adalah cara untuk cari entry, support dan resistance. Okay, biasanya actually saya punya strategi adalah okay, paham. Okay, ada yang thank you. Thank you. I'm glad you understand. Okay, yeah. So now we are going to combine volume. Okay. Sekarang ini kita akan cari combine volume indicator volume. Okay. So sekarang ini kita sudah cari kita punya bias. Okay, kita punya analisis. Kita punya analisis sekarang ini adalah downtrend. Untuk masuk dengan entry sell, kita mesti tunggu harga tembus first support ini. Kalau harga sampai ke sini dan dia pusing balik, maksudnya downtrend momentum itu memang sudah hilang atau kurang. Okay? Okay, kalau kita masuk, harga tembus di sini boleh masuk dengan entry sell dan kita boleh sell sampai kepada second support. Okay, ini adalah take profit, ini adalah entry. Kamu punya stop loss boleh letak di first resistance. Okay, so sekarang ini kita sudah dapat kita punya analisis. Kita akan sambungkan analisis kita dengan indicator. So biasanya kalau saya buat analisis, saya punya indicator yang saya biasa pakai adalah stochastics, RSI, Ichimoku, Bollinger Band, Moving Average, bla bla bla. Okay, tapi hari ini kita punya topik adalah volume. Hari ini kita akan sambungkan dengan volume indicator. Volume. Okay. So cara untuk cari volume, okay. Pertamanya adalah untuk cari trend.
Okay, kita nampak di sini ada descending trend line. Kamu nampak volume di sini semakin lama semakin turun. Okay, maksudnya dia punya pressure untuk menurun memang semakin lama semakin kuat. Okay, so kalau kita ikut indikator volume ini, dia memang sokong kita punya analisis yang harga akan terus turun dan terus tembus kepada second support. Okay, boleh faham? Boleh faham sekadar sini? Indikator volume ini memang senang sahaja. That's why kita punya topik hari ini memang pendek, ya. Boleh faham? So cara untuk memakai volume untuk support kita punya analisis adalah untuk cari trend. Okay? Boleh nampak? Okay. Selain itu, yes. Oh no. Yes, just now I said that this was wrong, right? Wait, let me show you. Let me show you. Okay. Ini salah ya, ini salah. Nampak? I think this one salah. Okay, so I cut off, and it's actually bearish. Yes. Okay. Yeah. So harga dalam carta dalam downtrend, indikator volume ini juga dalam downtrend, maksudnya dia sokong analisis kita yang harga akan terus menurun. Okay, so indikator volume ini memang senang, dia very similar atau sama dengan indikator RSI. Okay, RSI juga kita cari trend. Oh, okay. So, okay. So kalau kita tengok balik table ini, kalau harga turun dan indikator itu naik, maksudnya ada dalam downtrend. Beza volume indicator ini dengan RSI adalah kalau harga turun di sini dan RSI ini naik, oke, kita nampak di sini RSI ini naik, nama ini adalah divergence. Oke, divergence ini maksudnya RSI ini tengah signal trader itu yang ada kemungkinan harga ini, downtrend ini adalah palsu dan dia akan pusing dan buat reversal. Okay, so volume itu memang ada, RSI ini lebih bagus untuk cari divergence, tapi volume ini cara yang paling bagus memakai indikator volume adalah untuk cari sokongan untuk beri trader itu confidence untuk masuk trade. Okay, I don't know why they call it indicators. I like to call it confirmation. So sebagai trader, seorang trader, saya hanya pakai indicator. Di sini ada banyak indicators. Okay, kamu pergi kepada TradingView, kamu pergi indicators, technicals. Di sini memang ada banyak indicator. So indicators ini kamu tidak boleh hanya pakai indicator untuk cari entry, take profit, dan stop loss. Okay, indikator ini cara yang paling bagus untuk memakai indikator adalah untuk menyambungkan indikator-indikator itu kepada analisis kamu. Ini yang paling penting. Analisis ini di charta adalah yang paling penting. Indikator ini hanya untuk support atau beri sokongan analisis ini. Okay, so saya bagi example. Okay, di sini saya bagi kamu contoh. Di sini kita punya analisis adalah kita expect atau kita harap harga tembus first support. Bila dia tembus first support, kita akan masuk dengan entry sell. Okay, kalau kita keluarkan indikator volume ini, contohnya lah, dia tunjuk uptrend. Okay, dia tunjuk momentumnya yang lurus or whatever. Okay, terus kalau kita pakai indikator volume ini, dia tidak beri trader itu confidence untuk masuk kepada trade itu dan trader itu akan stay out trade itu.
Okay, so indicator ini is just a confirmation whether you should go into the trade or you should stay out of the trade. Okay. Okay, semua faham? Do you usually trade on H4? Okay, I am a day trader. Saya seorang day trader. Time frame yang saya biasa buat analisis adalah time frame 4 jam dan 1 jam. Okay, oh wow. Okay, 4 jam dan 1 jam. Okay, sebab kalau kamu buat analisis dalam time frame 1 jam, majority of the time day trade rata-rata take profit berapa pips, coach? Okay, bila saya cari saya punya take profit dan stop loss, saya tidak tengok pips. Okay, saya tidak tengok pips. Okay, saya rasa trader yang pakai strategi pips itu adalah boleh juga. Okay, saya juga kenal trader yang banyak yang profitable yang pakai pips, but teknik atau strategi yang saya pakai, saya tidak pakai pips. Okay, instead saya pakai zone. Okay, maksudnya maksudnya saya bagi contoh. Okay, di sini saya nampak ada entry sell. Okay, di sini ada nampak entry sell entry. Okay, saya masuk di sini dengan sell. Saya punya take profit saya akan letak di next zone. Okay, next zone. So di sini ada zone swing low di sini. Okay, bila saya cakap next zone, maksudnya the next support or the next resistance. Okay, so di sini ada swing low. This is a swing low zone. Saya punya take profit saya akan letak di sini dan saya akan tengok kalau harga betul-betul sampai saya punya. Okay, boleh faham? Saya punya advice adalah jangan pakai pips untuk cari take profit or stop loss. Okay, ada trader yang letak dia punya stop loss 100 pips away or 100 pips later. Okay, tolong pakai zone. Zone itu lebih accurate. Okay. Okay. Terima kasih semua untuk sertai kita punya webinar. Saya harap semua faham. Right, saya harap semua dapat informasi yang berguna. Please go and join IC Genesis, the VIP room, okay? It's free, okay? So please go and join. Yang paham bahasa English, kamu boleh join kita punya webinar YouTube malam nanti 5:30 Singapore time. Kamu boleh pergi IC Markets YouTube page dan kita akan buat analysis today. Okay, 22nd of June, 7:30 p.m. AEST. Okay, live trading analysis. Live trading analysis kita akan fokus dengan cari setup dan cari entries. Okay, so yeah, for those who understand English, head over because we'll be looking for setups. Today's webinar, the Bahasa one, it is just topic. Our topic is volume, but this is not volume. This is a bit more advanced. Kalau kamu mau join, kamu boleh join. Okay, so thank you semua. Saya jumpa lagi minggu depannya. Same time, same place. Yes, I will work on my bahasa. Saya akan improve on my bahasa Indonesia. Please remember, I am orang Malaysia, so kita punya bahasa ada lain. Mungkin lainnya ada lain ada lain sikit. So yes, I am learning bahasa Indonesia. Saya setiap hari saya tengok bawang putih, bawang merah. Series bawang putih, bawang merah. Ada apa-apa lagi series Indonesia yang saya boleh tengok untuk improve saya punya bahasa Indonesia? Lol, bawang putih, bawang merah. Yes, I'm watching replays. I'm trying to improve my bahasa Indonesia because Bang Somat. Oh, okay. Okay, let me see. Saya akan tengok. Okay, jumpa lagi minggu depannya for those who are joining for Bahasa Indonesia. Kalau yang join Bahasa English, jumpa nanti 5:30 Singapore time. Okay, bye semua. Bye, terima kasih.
Bye Mama, bye Ndeg, bye Ari, bye Balyanagara, bye Bonnie, bye Dewi, bye Brian, bye Maha, bye Tachoy, bye Jessica, bye Defree. Terima kasih. Okay, bye.